Mari kita mempersiapkan bahan perenungan kita di hari Paskah ini sesuai dengan bahan yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Supaya genap menjadi satu perikop, kita tambahkan 2 ayat. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Ajar kami untuk tidak hanya merayakan Paskah-Mu, melainkan mengalami Paskah-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Tolong kami, agar apa yang Engkau nyatakan dalam pembacaan Alkitab, perenungan bersama kami, pada akhirnya Engkaulah yang menjadikan itu kebenaran yang sejati, yang akan menguatkan bahkan mengubahkan kehidupan kami. Ini kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan percaya. Amin. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Di bawah judul perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lainnya yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca merenungkan, tapi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mengawali renungan Paskah kita hari ini, ada satu gambar yang saya mau tunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Film, gambar film, poster film. Ada yang udah pernah nonton? Kemungkinan besar pernah nonton, karena filmnya film lama. Kalau nggak salah film keluaran tahun 1999. Jadi udah sangat lama. Ceritanya tentang seorang anak kecil yang punya
ya ini judul film ya, Sixth Sense. Sixth Sense itu indera keenam ya. Jadi ceritanya anak kecil ini bisa melihat orang-orang yang sudah mati. Begitu. Dan kemudian anak kecil ini didampingi oleh seorang dokter. Dokternya siapa? Ya dokternya ini yang Bruce Willis. Kalau misalnya benar Bapak dan Ibu sudah nonton film ini, pasti siapapun orang yang pertama kalinya nonton film ini pasti tidak akan menyangka kalau Bruce Willis-nya adalah orang yang meninggal juga kan ya? Di dalam film itu. Nggak ada yang nyangka. Itu kalau misalnya ibaratnya nih, siapa nih? Kita suami istri nonton nih, di rumah misalnya. Nanti, belum pernah nonton sama sekali nih. Nonton bareng-bareng, nggak taunya entah istrinya atau suaminya ketiduran di tengah film. Ketiduran tengah film, sampai besok pagi. Salah satunya nonton sampai habis. Lalu kemudian besok paginya dibahas, itu Bruce Willis-nya kemarin mati loh. Lalu yang ketiduran itu bilang, siapa bilang mati, orang Bruce Willis-nya hidup ngedampingin anaknya gitu. Nah itu, kalau nggak ditonton sampai selesai. Karena baru di ujung film dijelaskan bahwa oh ternyata Bruce Willis-nya ini, dokternya ini yang ngedampingin anak yang punya Sixth Sense ini, ternyata dia itu orang yang sudah mati. Jadi kalau misalnya nonton filmnya nanti kayaknya anak kecilnya juga sadarnya di pertengahan gitu ya. Bahwa oh ternyata ini orang yang sudah mati. Dokternya itu di awal-awal film ditembak sama mantan pasiennya. Jadi ada sesuatu yang waktu kita nonton pada akhirnya kita jadi kaget gitu. Oh ternyata sudah mati, kirain hidup. Begitu. Kalau di dalam dunia perfilman tuh ada istilahnya, kalau nggak salah bukan dunia perfilman aja sih, kayaknya bahasa Indonesia tentang pengkalimatan atau membuat cerita ini ada istilahnya. Istilahnya itu adalah plot twist. Plot twist. Sederhananya tuh plot itu adalah sebuah alur cerita, lalu kemudian twist itu adalah sesuatu yang kemudian dipatahkan. Orang berpikirnya ke kiri, nggak taunya ternyata yang dimaksud justru ke kanan. Nah itu plot twist. Sederhananya nih kalau misalnya kita nonton film ini, saya kira dia hidup, ternyata mati. Nah itu plot twist. Orang bisa berantem gara-gara plot twist kalau misalnya nggak nonton sampai akhir. Oke, sampai di situ semoga nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu sama sekali belum pernah nonton, mungkin ini salah satu film yang harus ditonton karena bagus sekali. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini tentang kisah Paskah Kristus, semua orang, para murid, para pengikut Kristus, tidak ada yang menyangka bahwa Yesus yang sudah wafat, kalau datangnya di hari Minggu, pada hari pertama gitu kan ya, hari pertama hari apa? Hari Minggu. Kan hitungan hari pertama itu hari Minggu, sehingga hari ketujuh adalah hari Sabtu. Pada hari pertama, kalau hitungannya pada hari pertama, maka itu sudah wafat di hari ketiga. Jadi memang nggak ada yang menyangka bahwa Yesus itu bangkit kembali dari kematian. Coba lihatlah ayat 2 misalnya. Ayat 2 kan, para perempuan yang datang itu justru ngomongnya apa? Yesus, mayat Tuhanku dicuri oleh orang gitu kan ya. Lalu kemudian di ayat 10 dikatakan bahwa ya memang mereka belum mengerti tentang kitab suci sebelum-sebelumnya, tentang apa yang harus dilakukan oleh Mesias, apa yang harus dilakukan oleh Kristus dengan penderitaannya, kematiannya, dan kemudian kebangkitannya. Ya sebenarnya kalau misalnya mau dikaitkan dengan plot twist tadi, sebenarnya bukan plot twist sih. Jadi kayak kelihatannya plot twist itu karena para murid dan para pengikut nggak ada yang nggak ada yang sadar tentang apa yang sudah diceritakan oleh Yesus, dipersiapkan oleh Yesus dalam kisah-kisah sebelum Paskah. Bapak dan Ibu nanti di rumah kalau misalnya ada waktu, lihatlah ke perikop-perikop sebelumnya, nanti ada ketemu dengan pemberitaan yang pertama tentang penderitaan Kristus, pemberitaan
yang pertama, kedua, ketiga, keempat tentang penderitaan Kristus. Yesus selalu bilang, aku akan ke Yerusalem. Ya kalau misalnya ke Yerusalem pasti murid dan pengikutnya juga ke Yerusalem kan. Aku akan ke Yerusalem dan aku akan ditangkap, menderita, mati, dan bangkit pada hari yang 3. Itu sudah diberitakan. Jadi sebenarnya bukan plot twist juga sih. Plot twist itu orang nggak nyangka karena disembunyikan tentang twistnya itu tadi. Patahannya itu disembunyikan. Tapi dalam Injil, dalam penceritaan tentang apa yang terjadi dalam kisah Yesus, sebenarnya bukan plot twist. Jadi seakan-akan plot twist itu karena murid-muridnya seakan-akan tuh hilang ingatan pada waktu itu. Mereka sudah dikasih tahu, tapi mungkin karena kesedihan yang mendalam, mungkin karena perasaan campur aduk yang luar biasa pada waktu itu, sehingga pada akhirnya mereka betul-betul lupa dan tidak mengingat sama sekali apa yang Yesus sampaikan dalam masa-masa sebelumnya. Jadi kesannya kelihatannya jadi plot twist, kok hidup? Kan kemarin mati gitu ya. Jadi kelihatannya plot twist, padahal tidak juga, karena Yesus menyampaikan itu berulang kali, hanya saja para murid dan para pengikut tidak mengingatnya sampai pada akhirnya mereka sadar bahwa Yesus benar bangkit. Yesus pernah menceritakan tentang hal itu, mempersiapkan hal itu, dan kemudian pada akhirnya mereka mengerti tentang kitab suci, tentang perkataan Yesus. Bapak dan Ibu, di hari Paskah ini ketika Tuhan membolak-balikkan apa yang nyata dilihat oleh seseorang dengan sebuah kenyataan yang sama sekali baru. Dibolak-balikkan oleh Tuhan, Bapak dan Ibu melihat satu kenyataan nih dalam kehidupan keseharian kita. Lalu kemudian Tuhan memberikan satu kenyataan yang sama sekali baru, yang sesuai dengan janjinya. Kalau buat saya, itulah kabar baik yang terutama dari Paskah bagi kita semua. Kalau mau dilihat dari tema sinodal, kebangkitan menghilangkan ketakutan. Kenapa? Karena nggak semua orang Yahudi sih. Di zaman Yesus, orang Yahudi itu bahkan masih ada yang percaya bahwa setelah mati nggak ada lagi kehidupan yang lain. Maksudnya nggak ada kehidupan setelah kematian, nggak ada hari kebangkitan, nggak ada. Orang Saduki nggak percaya itu. Jadi di zaman Yesus yang memang benar-benar hanya sedikit orang yang mempercayai itu. Baru setelah peristiwa Kristus, barulah itu menjadi penegasan bahwa ada kehidupan yang baru setelah kematian terjadi. Dan itu berita baik bagi kehidupan siapapun. Jadi, sewaktu Tuhan benar-benar membolak-balikan apa yang dilihat nyata oleh seseorang, dan kemudian Tuhan memberikan satu kenyataan yang sama sekali baru, itulah kabar Paskah bagi kita sekalian. Saya ambil contoh konkret langsung ya. Contohnya misalnya dulu, waktu yang Bapak dan Ibu lihat hanyalah kenyataan bahwa saya di PHK, dan karena PHK ini maka itu mengganggu seluruh kehidupan keluarga saya. Tapi ternyata kemudian dari apa yang dilihat nyata oleh seseorang itu, bahwa kenyataannya di PHK, lalu Tuhan memberikan satu kenyataan baru, bahwa Tuhan memberikan pekerjaan yang baru tepat pada waktunya. Nah, itu yang saya maksud plot twistnya Paskah. Bahwa sewaktu seseorang menganggap bahwa dirinya, katakanlah ya, sudah habis, ternyata enggak tuh. Tuhan memberikan jalan. Tuhan memberikan jalan supaya pada akhirnya kehidupan saya bisa memulai sesuatu yang baru,
di tempat yang baru, bahkan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah itu dia, plot twist. Seseorang yang sama sekali tidak menyangka bahwa kenyataannya yang kemarin yang membuat dia berduka, membuat dia sedih, membuat ya semuanya jadi apa ya? Jadi tiba-tiba wah, terkaget-kaget kitanya, tapi kemudian pada akhirnya dibalikkan oleh Tuhan, dan kemudian kita tahu bahwa oh ternyata selalu ada kebaikan Tuhan di balik peristiwa itu. Atau contoh satu lagi, sewaktu misalnya ada satu keluarga yang mengira rumah tangganya sudah hancur berantakan. Dulu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi ternyata, entah bagaimana caranya, mungkin kalau misalnya ditanya sama keluarga itu sendiri, mereka nggak tahu jawabannya bagaimana, tapi nyatanya mereka melihat keluarga mereka dipulihkan, maka itulah plot twist Paskah. Alur cerita yang kita tahu, cerita kehidupan keluarga kita, waduh ini kehidupan keluarga saya kenapa jadi begini ya? Kenapa jadi berantakan sekali gitu. Tapi kemudian entah gimana ceritanya, tapi yang kita tahu bahwa Tuhan memulihkan kehidupan keluarga kita, keluarga itu misalnya, dan kemudian kita jadi terheran-heran, kenapa kok kemarin kayaknya sudah berasa hancur berantakan, tapi sekarang kok kayak sebuah situasi yang sama sekali baru, dan kami bersyukur luar biasa karena hal itu. Plot twist Paskah. Ketika Bapak dan Ibu melihat apa yang nyata hari ini, dan kenyataan itu sesuatu yang mungkin membuat kita berduka, sama seperti para murid berduka, membuat kita bergumul berat, tapi kemudian entah bagaimana caranya Tuhan, yang kita tahu Tuhan membalikkan itu semua dan menjadikan kita bersyukur luar biasa, justru karena melewati itu. Justru karena melewati kematian, maka Kristus bisa menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir. Kematian adalah awal untuk kehidupan yang sama sekali baru. Jadi hari ini saya hanya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu hal saja. Paskah itu bukan hanya sekedar untuk dirayakan. Kalau kita kan hari ini datang untuk merayakan Paskah ya. Boleh. Siapa yang larang? Apalagi nanti ada perayaan Paskah setelah kebaktian Paskah kita hari ini. Tapi semoga jangan berhenti pada perayaan Paskahnya, tapi temukanlah Paskah itu dalam keseharian kehidupan kita. Karena Paskah itu bukan hanya untuk dirayakan, tapi untuk ditemukan. Menemukan bahwa kuasa pemulihan dan kebangkitan Kristus itu juga terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Selamat menemukan Paskah. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.